Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar kisah tentang persahabatan manusia dengan makhluk dari dunia yang tak kasat mata? Sebuah hubungan yang penuh misteri, kebenaran, dan konflik yang tak terduga. Kisah ini terjadi di sebuah desa terpencil, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa begitu tipis. Ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah pelajaran berharga tentang rahasia, kepercayaan, dan konsekuensi dari setiap perbuatan. Dengarkanlah dengan saksama, karena apa yang akan saya ceritakan bisa saja menjadi sebuah peringatan untuk kita semua. Di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Desa Sumberjati, seorang petani bernama Awan menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Setiap hari, ia bekerja di sawah kecil yang menghidupi keluarganya. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sering diselimuti kabut tebal, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Penduduk desa percaya bahwa gunung dan hutannya adalah tempat tinggal makhluk gaib. Banyak cerita tentang orang hilang atau suara-suara aneh di malam hari. Namun, Awan tidak pernah mempercayai itu semua. Baginya, itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, saat Awan tengah mencari kayu bakar di tepi hutan, ia dikejutkan oleh suara gemuruh. Dari balik pepohonan, seekor harimau besar muncul, matanya tajam dan penuh amarah. Awan terpaku. Tubuhnya kaku. Ia tahu, lari tidak akan menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih melompat dari atas pohon. Seekor kera raksasa, tubuhnya sebesar gajah kecil, bulunya putih bersih, dan matanya memancarkan cahaya hijau. Kera itu mengeluarkan suara menggelegar, membuat harimau itu mundur ketakutan sebelum akhirnya lari ke dalam kegelapan. Awan tersungkur, napasnya tersengal. Kera itu mendekat, namun alih-alih menyerangnya, makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Namaku Kabut, penjaga hutan ini. Awan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian malam itu, Awan kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia tidak bisa melupakan sosok kera putih yang telah menyelamatkannya. Beberapa hari berlalu, namun Awan merasa seperti ada yang mengawasinya. Benar saja, suatu sore saat ia bekerja di sawah, Kabut muncul di pinggir ladang. Makhluk raksasa itu berdiri dengan tenang, memandang Awan seolah ingin berbicara. "Aku datang untuk memastikan kau selamat," ujar Kabut melalui pikiran Awan. Meski awalnya takut, Awan merasa ada sesuatu yang berbeda pada makhluk ini. Kabut tidak hanya berperawakan besar, tetapi juga memancarkan aura damai. Setelah pertemuan itu, Kabut mulai sering datang ke ladang Awan, membantunya mengangkat beban berat, bahkan menunjukkan cara menanam yang lebih subur. Namun, persahabatan mereka tidak berlangsung tanpa syarat. Kabut memberi Awan satu peringatan tegas. "Kau boleh meminta bantuanku, tapi jangan pernah bercerita tentang keberadaanku kepada orang lain. Jika kau melanggar, konsekuensinya akan berat." Awan mengangguk. Baginya, rahasia itu mudah dijaga. Lagi pula, siapa yang akan percaya jika ia mengatakan bahwa ada seekor kera raksasa dari dunia gaib yang menjadi temannya? Berkat bantuan Kabut, ladang Awan menjadi jauh lebih subur dibanding sebelumnya. Padi tumbuh dengan butiran besar dan buah-buahan di kebunnya melimpah. Orang-orang kampung mulai heran dengan hasil panennya. "Awan, apa rahasianya? Kenapa sawahmu begitu subur?" tanya seorang tetangga. Awan hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Mungkin tanahnya yang baik." Namun, semakin banyak pertanyaan muncul, semakin berat beban di hati Awan. Ia tahu, rahasia ini tidak boleh terbongkar, tapi tekanan dari sekitarnya mulai membuatnya gelisah. Di tengah kebimbangan itu, Kabut kembali memperingatkan Awan. "Rahasiaku adalah perlindungan untukmu. Jika kau melanggar, aku tak akan bisa membantumu lagi." Awan hanya bisa mengangguk, namun dalam hatinya muncul kegelisahan yang tak bisa ia kendalikan. Kesuksesan Awan mulai menarik perhatian seorang saudagar kaya dari kota bernama Malik. Malik terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang kecil demi keuntungan. Ketika mendengar hasil panen Awan yang melimpah, Malik datang ke desa Sumberjati dengan tawaran membeli tanah milik Awan. "Awan, aku akan membayar 2 kali lipat harga pasaran untuk tanahmu. Kau bisa pindah ke kota dan hidup nyaman," ujar Malik dengan senyum liciknya. Namun, Awan menolak dengan tegas. "Maaf, Pak Malik, tanah ini adalah warisan keluarga saya. Saya tidak bisa menjualnya." Penolakan itu membuat Malik marah besar. Dengan dendam membara,
Ia menyebarkan rumor bahwa Awan menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan hasil panen luar biasa. Apa kalian tidak curiga? Bagaimana bisa sawah di lereng gunung terkutuk itu begitu subur? Pasti ada sesuatu yang tidak wajar, kata Malik kepada orang-orang desa. Rumor itu cepat menyebar. Orang-orang yang dulunya mengagumi keberhasilan Awan kini mulai mencurigainya. Beberapa bahkan berhenti berbicara dengannya. Mungkin benar apa kata Pak Malik. Bukankah gunung itu penuh dengan makhluk gaib? Bisik seorang warga. Awan merasa tertekan. Keberhasilan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi beban berat. Di tengah situasi ini, Kabut kembali menampakkan diri. Manusia memang sering iri pada yang mereka tidak mengerti, kata Kabut. Tapi ingat, kau tidak boleh menyerah pada tekanan. Jangan sampai rahasia kita terbongkar. Namun, tekanan dari orang-orang semakin menjadi-jadi. Seorang dukun kampung yang dibayar oleh Malik mengklaim bahwa ia melihat Awan dibantu oleh makhluk gaib. Hal ini memperkuat rumor, dan orang-orang desa mulai mendesak Awan untuk mengaku. Jika kau tidak jujur, Awan, kami akan mengusirmu dari desa ini, teriak salah satu warga dengan nada marah. Awan berada di ambang batas kesabarannya. Ia tahu, jika ia terus diam, dirinya dan keluarganya mungkin akan dihancurkan oleh kebencian penduduk desa. Malam itu, Awan duduk di teras rumahnya dengan kepala tertunduk. Istrinya, Ningsih, yang telah lama mendengar rumor-rumor buruk, mencoba mendesaknya untuk bercerita. Awan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa semua orang mengatakan kau menggunakan ilmu hitam? Tanya Ningsih dengan suara gemetar. Awan awalnya diam, tapi di bawah tekanan dari istrinya dan ketakutan akan keselamatan keluarganya, ia akhirnya membuka rahasia tentang Kabut. Aku tidak menggunakan ilmu hitam. Aku dibantu oleh seekor kera putih raksasa bernama Kabut. Dia makhluk gaib yang tinggal di hutan. Dia telah menyelamatkan hidupku dan membantu sawah kita menjadi subur. Ningsih terkejut. Namun, sebelum ia sempat berbicara, anak mereka, Saka, yang mendengar pembicaraan itu dari balik pintu, segera berlari keluar rumah. Saka yang masih kecil merasa takut dan bingung dengan apa yang ia dengar. Ia lari ke rumah tetangga sambil berteriak. Ayahku dibantu oleh kera putih dari dunia gaib. Berita itu menyebar ke seluruh desa dalam waktu singkat. Orang-orang segera berkumpul di depan rumah Awan dengan membawa obor dan senjata. Mereka menuntut Awan untuk menunjukkan bukti. Kalau benar ada makhluk gaib itu, tunjukkan sekarang juga. Atau kami akan membakar rumahmu, teriak seorang warga yang terbakar emosi. Awan mencoba menenangkan mereka, tetapi situasi semakin memanas. Di tengah kekacauan itu, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Kabut muncul, melompat dari pepohonan. Tubuhnya terlihat lebih besar dan lebih menyeramkan dari biasanya. Apa yang kalian inginkan dari Awan? Suara Kabut bergema di dalam pikiran semua orang. Namun, bukannya takut, para warga yang diprovokasi Malik malah semakin marah. Mereka menganggap Kabut sebagai ancaman dan mulai menyerangnya dengan obor dan senjata tajam. Kalian telah melanggar batas, teriak Kabut. Aku datang untuk melindungi, tapi kalian malah memaksaku bertindak. Kabut mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Warga yang ketakutan mencoba mundur, tapi Malik yang merasa dirinya berkuasa terus memprovokasi mereka untuk menyerang. Awan hanya bisa berdiri diam, menyaksikan bagaimana rahasia yang ia jaga selama ini berubah menjadi mimpi buruk. Serangan warga terhadap Kabut menjadi awal dari malapetaka besar. Dengan setiap pukulan obor dan lemparan batu, tubuh Kabut yang kokoh mulai terluka. Namun, setiap tetes darah yang jatuh ke tanah membawa kutukan. Tumbuhan di sekitar hutan mengering, tanah menjadi tandus, dan angin kencang berhembus mengguncang desa. Kabut, yang biasanya tenang, kini menunjukkan sisi lain dirinya. Matanya bersinar hijau terang, memancarkan amarah dari dunia gaib. Ia mengeluarkan raungan yang membuat warga menutupi telinga mereka. Aku telah memberi kalian peringatan, suaranya menggema seperti ribuan lonceng berdentang serentak. Namun, Malik tetap tidak mundur. Dengan nada sinis, ia berteriak, "Kau hanyalah makhluk liar. Kau tidak pantas hidup di dunia manusia." Kabut menatap Malik dengan tajam. "Kau telah membawa kehancuran ini, dan kau akan merasakan akibatnya." Seketika, tanah di bawah kaki Malik retak. Sebuah akar besar muncul dari dalam bumi, melilit tubuhnya dan menariknya ke dalam tanah. Malik berteriak, namun suaranya perlahan menghilang. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai panik dan berlari ke segala arah. Di tengah kekacauan, Awan mencoba menghentikan Kabut. "Kabut, cukup.
Mereka hanya manusia biasa, mereka tidak mengerti, teriak Awan dengan air mata yang mengalir deras. Namun, Kabut tidak mendengar. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih terang, tanda bahwa kekuatan dunia gaib sedang mencapai puncaknya. Dengan satu hentakan kakinya, gempa kecil melanda desa, membuat rumah-rumah retak dan pohon-pohon tumbang. Kalian semua telah melanggar perjanjian suci. Dunia gaib tidak akan membiarkan ini begitu saja, ucap Kabut dengan suara yang berat. Saat itu, Ningsih dan Saka berlari ke arah Awan, memeluknya dengan penuh ketakutan. Awan, lakukan sesuatu. Hentikan ini, isak Ningsih. Dengan segala keberanian, Awan berdiri di depan Kabut. Kabut, aku yang salah. Aku melanggar janjiku. Hentikan ini, aku mohon. Kabut menatap Awan dengan tatapan penuh kekecewaan. Kau telah mengecewakan aku, Awan. Tapi permintaanmu akan aku pertimbangkan, karena kau telah menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki manusia. Kabut mengangkat tangannya, dan perlahan angin kencang pun reda. Tapi, ia memberi peringatan terakhir. Desa ini telah dikutuk. Tidak ada yang bisa membalikan kehancuran yang telah terjadi. Dengan kata-kata itu, tubuh Kabut mulai memudar, meninggalkan Awan dan keluarganya dalam kesunyian yang mencekam. Setelah Kabut menghilang, suasana menjadi hening. Namun, peringatan terakhirnya segera terbukti benar. Tanah desa mulai retak, air sumur berubah menjadi hitam, dan udara yang dulu segar kini dipenuhi aroma busuk. Tumbuhan di ladang layu seketika, dan hewan ternak mati tanpa sebab. Penduduk desa yang selamat dari kejadian malam itu tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka mulai meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa apa yang bisa diselamatkan. Namun, banyak yang percaya bahwa kutukan Kabut akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Awan dan keluarganya tetap tinggal di rumah mereka, dikepung oleh rasa bersalah. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan, seolah-olah dunia gaib sedang mengawasi. Di tengah kehancuran itu, Awan mencoba membangun kembali hidupnya. Ia kembali ke ladang yang sekarang gersang dan berusaha menanam padi, tetapi tidak ada yang tumbuh. Ningsih, yang selalu setia mendukungnya, mulai kehilangan harapan. Awan, mungkin kita harus pergi dari sini. Desa ini sudah tidak bisa diselamatkan, kata Ningsih dengan suara lirih. Namun, Awan merasa tidak bisa meninggalkan tanah kelahirannya. Aku yang menyebabkan ini semua. Aku harus menebus kesalahanku, jawabnya tegas. Sementara itu, para tetua desa yang masih bertahan mulai melakukan ritual untuk memohon ampun kepada dunia gaib. Mereka membakar dupa, menyembelih hewan, dan membaca doa-doa. Tetapi, tidak ada tanda-tanda bahwa kutukan itu akan berhenti. Ini adalah dosa yang tidak bisa ditebus, kata salah satu tetua desa dengan wajah muram. Makhluk seperti Kabut bukan hanya penjaga, tapi juga pengadil. Dan kita telah dihukum. Hari-hari berlalu, dan desa Sumberjati semakin sunyi. Satu persatu penduduk yang tersisa meninggalkan desa, hingga akhirnya hanya tinggal Awan, Ningsih, dan Saka yang bertahan. Di tengah kesunyian itu, Awan mulai mendengar suara Kabut di dalam pikirannya. Awan, kau masih memiliki kesempatan untuk menebus dosamu. Tetapi, kau harus siap menerima konsekuensi yang lebih besar. Awan merasa bingung dan takut. Apa yang dimaksud Kabut dengan konsekuensi yang lebih besar? Suara Kabut yang bergaung di pikirannya tidak pernah hilang. Setiap malam, Awan dihantui oleh mimpi-mimpi aneh bayangan hutan yang terbakar, suara raungan binatang, dan wajah-wajah penuh amarah penduduk desa. Satu malam, Kabut muncul dalam mimpinya dengan wujud yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Jika kau ingin menebus dosamu, kau harus mendatangi puncak batu hitam di tengah hutan. Di sana, kau akan bertemu dengan sang penjaga dunia gaib. Tapi ingat, perjalanan ini bisa membawamu pada kehancuran. Awan tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, ia berpamitan pada Ningsih dan Saka. Aku harus pergi. Jika aku tidak kembali, anggap ini sebagai tebusanku untuk apa yang telah terjadi pada desa kita. Ningsih menangis, memeluk Awan erat-erat. Kenapa kau harus melakukannya sendiri? Biarkan aku ikut. Tidak, Ningsih. Ini adalah tanggung jawabku, jawab Awan. Dengan membawa sebotol air dan sepotong roti, Awan memulai perjalanan ke dalam hutan. Kabut tebal menyelimuti setiap langkahnya, dan suara-suara asing menggema di telinganya. Burung hantu berbunyi melengking, ranting-ranting pohon seperti bergerak sendiri, dan bayangan gelap seolah mengikutinya. Di tengah perjalanan,
Awan tiba di sebuah sungai berwarna merah darah. Ia merasa mual, tetapi tidak punya pilihan selain menyeberang. Ketika kakinya menyentuh air, ia mendengar suara lembut tapi menusuk. "Kau manusia yang sombong, mengandalkan kekuatan dunia gaib untuk keuntunganmu sendiri," suara itu berkata. Awan tidak menjawab. Ia terus berjalan, meskipun rasa takut membuat tubuhnya gemetar. Ketika ia sampai di tepi sungai, suara itu berhenti, tetapi ia merasa berat di dadanya semakin menjadi. Beberapa jam kemudian, Awan tiba di sebuah batu besar yang menjulang tinggi. Batu itu hitam legam, mengeluarkan aura dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, inilah puncak batu hitam. Dari balik batu, muncul sosok tinggi berjubah putih. Wajahnya tidak terlihat, hanya ada cahaya terang yang memancar dari tubuhnya. "Awan, apa yang kau cari di sini?" tanya sang penjaga dengan suara menggelegar. Awan tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar. "Aku datang untuk menebus dosaku. Aku telah melanggar perjanjian dengan kabut dan membawa kehancuran pada desaku." Sang penjaga terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. "Menebus dosa tidak mudah, Awan. Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." Awan berdiri terpaku di depan sang penjaga, napasnya memburu. Kata-kata, "sesuatu yang paling berharga," menggema dalam pikirannya, membuatnya merasakan beban yang luar biasa. "Apa yang harus aku korbankan?" tanya Awan dengan suara bergetar. Sang penjaga menjawab dengan dingin, "Kau harus memberikan nyawamu, atau nyawa seseorang yang paling kau cintai. Tidak ada jalan tengah." Tubuh Awan melemas. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi pilihan yang begitu berat. Kehidupannya sendiri atau seseorang yang ia kasihi. Dalam kebingungan itu, wajah Ningsih dan Saka terlintas dalam pikirannya. "Aku tidak bisa mengorbankan mereka," ujar Awan dengan air mata yang mulai jatuh. "Ambil nyawaku saja. Biarkan keluarga dan desaku hidup dengan damai." Sang penjaga mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuh Awan. Tetapi tiba-tiba, suara lembut namun penuh kepastian terdengar dari balik pepohonan. "Tunggu!" Ningsih muncul, dengan Saka yang menggenggam tangannya erat. Air mata mengalir di wajah mereka, tetapi tekad terlihat jelas di mata Ningsih. "Aku tidak akan membiarkan Awan menanggung semua ini sendirian," kata Ningsih sambil melangkah maju. "Jika harus ada yang dikorbankan, biarkan aku yang melakukannya." Awan langsung berlari ke arah Ningsih, menggenggam bahunya. "Tidak, Ningsih, kau tidak bisa melakukan ini. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya." Namun, sang penjaga mengangkat tangan, menghentikan perdebatan mereka. Pengorbanan sejati adalah ketika seseorang rela kehilangan yang paling berharga, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya yang mengelilingi Awan pecah menjadi ribuan serpihan. Cahaya itu menyelimuti Ningsih, Saka, dan Awan sekaligus. "Kalian bertiga telah menunjukkan cinta sejati. Pengorbanan kalian tidak harus berupa nyawa, tetapi rasa kehilangan yang akan terus membayangi kalian. Dari hari ini, kalian akan hidup tanpa desa Sumberjati, tanpa semua yang kalian bangun di sini." Sang penjaga melambaikan tangan, dan hutan di sekitar mereka berubah menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di tempat yang asing, sebuah lembah kosong dengan tanah tandus sejauh mata memandang. Ketika Awan, Ningsih, dan Saka menyadari bahwa mereka telah dipindahkan, rasa campur aduk melanda mereka. Lembah yang mereka tempati sangat tandus, dengan langit kelabu dan angin dingin menusuk kulit. Tidak ada rumah, tidak ada tanaman, hanya tanah kering dan bebatuan di mana-mana. "Apa ini? Apakah ini hukuman atau kesempatan baru?" tanya Awan sambil memandang sekeliling. Ningsih menatap suaminya dengan penuh kepercayaan. "Kita masih punya satu sama lain, Awan. Itu lebih dari cukup untuk memulai kembali." Meskipun kehilangan desa Sumberjati dan semua yang pernah mereka miliki, keluarga kecil itu tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Awan menggali tanah, mencoba menemukan sumber air. Ningsih merangkai ranting-ranting yang mereka temukan untuk membuat tempat berteduh, sementara Saka yang masih kecil membantu dengan semangat meski rasa lapar terus menghantui mereka. Hari demi hari, tanah tandus itu mulai memberikan sedikit harapan. Awan menemukan sumber air kecil yang terselip di antara batu-batu besar. Dengan air itu, ia mencoba menanam bibit padi yang ia simpan dari desa Sumberjati. Meskipun tanahnya keras dan tidak subur, ia tidak menyerah. Namun, tantangan terbesar datang pada malam-malam yang dingin.
Suara-suara dari dunia gaib masih sering terdengar, seperti bisikan yang mengingatkan mereka pada masa lalu. "Apa kau pikir kita benar-benar bebas dari kutukan itu?" tanya Ningsih suatu malam. Awan menggenggam tangan istrinya. "Kutukan itu akan selalu ada dalam ingatan kita, tapi mungkin inilah cara kita menebus semuanya. Dengan bekerja keras dan tidak mengulangi kesalahan." Saka, yang tumbuh dengan cepat dalam situasi sulit, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ia membantu ayahnya menggali tanah dan mencari kayu bakar di sekitar lembah. Lambat laun, tanah yang tandus itu mulai menunjukkan perubahan kecil. Padi yang ditanam Awan mulai tumbuh, meskipun tidak seindah panen di desa Sumberjati. Namun, satu malam, Kabut muncul kembali di hadapan mereka. "Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati," ujar Kabut. "Tetapi perjalanan kalian belum selesai. Dunia gaib akan terus menguji kalian, hingga kalian membuktikan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengalahkan kutukan apapun." Kabut menghilang, meninggalkan Awan dan keluarganya dengan harapan baru. Awan duduk di depan api unggun, merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Desa Sumberjati, tanah yang dulu subur dan penuh kehidupan, kini hanya menjadi kenangan. Namun, di lembah tandus ini, bersama Ningsih dan Saka, ia mulai merasakan secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saka, yang kini sudah menginjak usia remaja, tampak memandang langit dengan penuh harapan. "Ayah, apakah kita akan berhasil? Apakah kita bisa mengubah tanah ini jadi subur lagi?" tanyanya dengan mata penuh keinginan. Awan menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. "Kita akan terus berusaha, Saka. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan semuanya seperti semula, tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang baru di sini. Dengan kerja keras dan keyakinan, tidak ada yang mustahil." Ningsih duduk di samping Awan, memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. "Kita sudah kehilangan begitu banyak, Awan. Tapi aku percaya, kita akan menemukan kebahagiaan lagi. Mungkin bukan kebahagiaan yang dulu, tapi kebahagiaan yang lebih besar karena kita bersama." Keluarga ini, meskipun terasing di lembah yang tandus, mulai melihat bahwa mereka masih memiliki satu sama lain dan itu lebih dari cukup untuk memulai kehidupan baru. Mereka terus menanam benih, memperbaiki tanah yang keras dengan cara-cara tradisional yang dipelajari Awan dari pengalaman bertani di desa Sumberjati. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun hasil panen mereka tidak pernah sebanyak dulu, mereka merasa puas dengan apa yang telah mereka capai. Lembah tandus yang dulu terlihat tanpa harapan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa pohon mulai tumbuh, dan tanaman padi yang mereka tanam berkembang meskipun tidak sebesar hasil panen sebelumnya. Pada suatu pagi, saat Awan sedang berjalan di ladang, ia merasakan kehadiran yang familiar. Ia menoleh dan melihat Kabut, kera putih raksasa itu, berdiri di tepi hutan. "Apakah ini tanda bahwa kutukan telah berakhir?" tanya Awan dalam hati. Kabut mendekat, tetapi kali ini, ia tidak marah atau menakutkan seperti dulu. Matanya tampak lembut dan penuh pengertian. "Perjalananmu belum selesai, Awan," kata Kabut, suaranya kini lebih dalam dan lebih bijaksana. "Namun, kau telah membuktikan bahwa ketulusan hati dan usaha yang tidak kenal lelah bisa mengubah nasib. Kau dan keluargamu akan selamat dari kutukan ini. Desa Sumberjati mungkin telah hilang, tapi hidupmu yang baru di sini adalah bukti bahwa segala yang hilang bisa ditemukan kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda." Dengan kata-kata itu, Kabut menghilang, meninggalkan Awan dan keluarganya dengan perasaan lega. Awan tersenyum, melihat masa depan yang penuh harapan. Mungkin mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama, tetapi mereka telah menemukan sesuatu yang lebih penting: ketahanan, cinta, dan kebersamaan. Dan meskipun dunia gaib selalu mengintai, mereka kini siap menghadapi apapun yang datang, dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Demikian cerita tentang Awan, Ningsih, dan Saka yang terpaksa berjuang melalui cobaan berat akibat kutukan dunia gaib. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan terkadang kita harus menghadapi pengorbanan besar untuk menebus kesalahan dan memperbaiki apa yang telah rusak. Pesan moral dari cerita ini adalah, tidak ada yang lebih berharga daripada ketulusan hati dan usaha untuk memperbaiki keadaan. Ketika segala sesuatu terasa hilang, kita masih bisa menemukan harapan dalam kerja keras, cinta, dan kebersamaan. Semua perjuangan yang dilakukan dengan niat yang baik tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Awan dan keluarganya, kita harus terus berusaha meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan.